Salam Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Tuhan dan hidup selamat kita dan hidup selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus hidup selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan selamat. Engkau tidak percaya, engkau akan Yohanes 3:36. Dan Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Kita 4 ayat 12 dan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup. Saya saudara dan kita semua yang percaya kepada Kristus mendapat hidup kekal. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan orang yang percaya tidak akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan menyertai kita walaupun kita sudah bersih beraktivitas. Kiranya tetap kekuatan firman, kekuatan Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masih membaca 1-2 ayat 9 dan 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Haleluya. Luar biasa Tuhan. Jadi mari kita respon. Dan kalau dari judul ini saya akan dari pembacaan ini saya memberikan judul perubahan radikal. Bukan untuk melakukan hal-hal radikal yang menghancurkan negara, tapi radikal untuk mengalami terobosan terus-menerus dari Tuhan dan kemudian hidup suka menolong orang lain, memberkati orang lain. Wah, luar biasa. Nah, dari sini kita melihat yang pertama dikatakan bahwa perubahan radikal dapat terjadi, dan itu kita sebagai orang yang percaya mengalami perpindahan dari gelap kepada terang Tuhan. Kita tidak dapat tentu, kita tidak ada yang benar, seorang pun tidak, kata firman Allah. Tapi kasih karunia menyelamatkan kita. Dan Yesaya katakan begini dalam Yesaya 55 ayat yang ke-7, baiklah orang fasik meninggalkan jalan dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah. Wah. Sebab ia memberi pengampunan dengan limpah. Itu sebabnya orang yang percaya mendapat pengampunan, mendapat pembenaran, mendapat kekudusan dari Tuhan untuk melakukan hal-hal yang dasar, yang luar biasa, dan memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Karena memang kita mengalaminya. Kita tadinya di dalam kejahatan, suka menipu, suka berbohong, suka berzina, suka berjudi, suka merokok, suka minum minuman keras. Kita berubah. Jangan setelah mengenal Kristus makin jahat. Wah. Yang saya tahu selama saya membaca dan melihat pengalaman-pengalaman orang yang mengalami Kristus dalam hidupnya, mengalami perubahan radikal, dan dia menjadi terang dan menjadi berkat dimanapun dia ada. Luar biasa. Beri kesaksian yang sangat luar biasa. Nah, yang kedua dikatakan firman Allah, mengalami keselamatan bukan umat Tuhan menjadi umat Tuhan. Jadi keselamatan itu yang tadinya bukan umat Allah, sekarang menjadi umat Tuhan. Ya. Jadi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar yang dahulu tidak dikasihaninya,
tetapi sekarang peroleh belas kasih. Dan yang dahulu tidak, umatnya sekarang menjadi umat yang tak dahulu tidak dikasihani, sekarang mendapat belas kasih. Jadi banggalah kalau kita menjadi umat. Kemarin saya mengatakan bagaimana kita menjadi umat Tuhan yang tadinya umat iblis, umat setan, umat pengacau. Kita berpindah radikal kepada menjadi umat Tuhan. Yang tadinya kita melakukan kejahatan, melakukan pemberontakan, melakukan perlawanan, melawan orang tua, remaja-remaja, tidak mau menolong, wanita-wanita tidak mau menolong ibunya, mencuci piring, mencuci baju, dan lain sebagainya. Hanya karena ingin bersenang-senang. Ya kan saya sudah ingatkan itu. Ada beberapa hal yang membuat kita menyimpang dari itu. Yang tanamkan oleh setan. Pertama itu ragu-raguan. Jadi buat ragu terhadap firman Allah. Buat apa Tuhan? Buat apa itu? Yang kedua itu diversion. Jadi kalau kita diversion itu pengalian. Kalau kita tahu pengalian itu, kita akan apa itu namanya? Beralih dari Tuhan kepada setan. Dan kemudian juga menunda-nunda tugas. Jadi kalau kita menunda-nunda tugas dalam hidup ini akan mengakibatkan kerugian kepada kita sendiri. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, jangan lakukan itu, menunda-nunda tugas. Sekarang itu banyak sekali orang-orang menunda. Saya kalau pagi saya sudah punya rencana tugas untuk saya lakukan, sehingga saya tetap bergairah. Mungkin Anda berkata begini, saya bangun pagi-pagi dan saya tidak perlu istilahnya jam itu, karena ketika saya bangun pagi-pagi, kalau saya tidak berdoa malam, saya katakan saya ingin bangun jam 10. Dan biasanya itu tidak jauh beda dari apa yang saya harapkan. Mata saya sudah terbuka. Karena saya menyadari saya bukan umat Tuhan dulu, karena menjadi umat Allah. Jadi kalau kita pagi-pagi sekali datang kepada Tuhan, bukan karena saya mau minta diri, bukan. Tapi karena keinginan saya mendekatkan diri. Karena aktivitas yang panjang itu, kita butuh Tuhan. 15 menit, 20 menit kita bersama dengan Tuhan, tapi saya tidak memakai 15 menit lebih. Ya. Untuk itu, waktu-waktu selanjutnya adalah milik kita. Artinya kemenangan dari Tuhan senantiasa menjadi milik kita. Kita akan berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kalau kita telah mengalami perubahan radikal dari itu. Dan juga yang terakhir adalah membuat kita dikalahkan. Jadi kalau kita sudah dikalahkan setan, mau apa lagi mau kita lakukan? Nggak bisa. Jadi jangan sampai kita dikalahkan. Nah, kalau kita menunda-nunda tugas kita itu, kita akan setan. Dan kita tidak mau menjadi umat Tuhan, itu dikalahkan. Jadi memang setan itu tugasnya memprovokasi engkau supaya engkau tidak dekat Tuhan, dan engkau akhirnya dapat dikalahkan dan engkau akan menjadi pengikutnya. Ketika engkau menjadi pengikutnya, pada akhirnya ketika engkau mati tidak dalam Tuhan nantinya, engkau akan mengalami kerugian karena neraka berbuat. Tapi kalau engkau mengalami perubahan radikal dari umat iblis menjadi umat Tuhan, engkau akan menikmati surga itu. Di surga yang akan datang, di masa kini kita menikmati segala pertolongan dan bantuan. Dan yang terakhir, mengalami kasih Tuhan dari tidak dikasihani Tuhan menjadi dikasihani. Hiduplah untuk selalu melekat pada Tuhan. Sebagaimana pohon ranting itu tidak dapat berbuah tanpa dia melekat dari Tuhan. Demikian hidup kita, tanpa kita melekat kepada Tuhan, kita tidak akan dapat berbuah. Kalau kita sudah
kasihan. Jangan buang kasih. Karena ada orang sudah dikasihani Tuhan, melonjak, menjadi sombong, menjadi angkuh, menjadi sepertinya dia umat yang paling super. Wah, umat yang paling hebat, umat yang paling diperhatikan Tuhan, umat yang luar biasa. Tak ada doaku yang tidak dijawab itu. Haleluya. Saya pernah berdebat dengan seseorang yang mengatakan bahwa dia tidak pernah ragu dalam hidupnya. Saya mendebatnya, betul-betul saya mendebat. Jangankan dia, Tuhan saja sampai mengatakan kalau boleh cawan ini bergeserlah dari bukan kehendak. Dia manusia tidak pernah ragu bilang, wah, itu namanya melebihi Tuhan. Saya sebagai orang yang beriman, saya katakan, kadang ada, tapi saya tahu bagaimana caranya mengatasi doa itu, keraguan itu. Seperti saya katakan, 100 kali saya berdoa, 100 kali saya ragu, 100 kali 101 kali saya berdoa. Kalau 200 kali saya ragu, 201 kali saya berdoa. Artinya sampai keraguan itu lenyap dengan sendiri. Karena memang Tuhan, kita jangan engkau bimbang, jangan engkau ragu. Harus beriman kepada Dia. Nah, tadinya yang saya katakan kalau kita sudah berada di dalam Tuhan, mari kita terus yang sudah dikasih ini akan hidup dalam kasih. Sebagaimana dalam Mazmur 19 ayat yang ke-57. You are my portion, O Lord, I have promised to obey your word. Jadi, engkaulah bagianku Tuhan. Aku telah berjanji untuk taat terhadap Tuhan. Jadi, ketika kita dikasih Tuhan, mari yang Tuhan sudah menjadi bagian kita, respon kita adalah mentaati segala perintah. This has been my bread. Inilah yang telah aku sampaikan. I will obey your word. Aku akan mentaati. Sebagai terakhir ayat 30 dalam Mazmur 116, I have chosen the way of truth. Aku telah memilih jalan kebenaran. I have set my heart on your rules. Dan aku telah menyetel hatiku terhadap hukum. Jadi, kita yang mengasihi Tuhan, yang dikasihi Tuhan, yang telah berpindah dari tidak dikasihani menjadi dikasihani, sudah saatnya terus kita hidup dalam ketaatan, dalam kebenaran, dalam hukum. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Tuhan, biarkan kami mengalami perubahan radikal oleh karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup. Bukan oleh pekerjaan daging, pekerjaan kami, tapi pekerjaan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, mari arahkan tangan kepada Tuhan kita dalam nama segala sakit penyakit mereka keluar dan oleh bilu itu kuasanya engkau. Terima kasih. Dan kalau engkau sedang mengalami penderitaan, kesulitan, masalah apapun itu, arahkan tangan kepada Tuhan kita. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, Tuhan tahu apa isi hati mereka dan Tuhan mau menolong kesulitan mereka, keadaan mereka yang tidak enak-enak atau yang tidak nyaman. Mari dalam nama Yesus datang kepada mereka untuk menolong mereka, menyelesaikan masalah mereka, dan engkau memberikan pertolongan. Mereka kami percaya karena engkau yang mengeluarkan mereka dari kesulitan, dari masalah. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat malam, selamat kita beristirahat, dan kalau kita beristirahat jangan lupa untuk membaca firman Allah, berdoa, dan mengatakan satu ayat dalam kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.